Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya, Luis Prastio. Kita akan bahas ya. Kita akan bahas sebuah video yang mana video ini adalah video dari ibu-ibu, ya perempuan lah. Dia ya nggak tahu kenapa tiba-tiba dia itu bisa fitnah, fitnah Pak Esra Soru dengan mengatakan bahwa kalau otaknya lagi waras katanya ya nggak dirasukin Roh Kudus katanya. Kok kira Roh Kudus tuh merasukin orang? Kok kira Roh Kudus itu setan kayak pikiranmu? Kayaknya kamu ini ya, mati nanti ngerasukin orang ini. Lihat-lihat ya. Nah, dia fitnah katanya Ezra Soru kalau lagi waras itu katanya dia mengatakan bahwa Paulus itu dia memalsukan bla 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 bla. Agama Kristen tuh begini-begini. Nah, kita dengar aja videonya. Official, jika pendeta Esra Soro sedang sehat dan normal akalnya dan kesadarannya berada 100%, tidak lebih dan tidak kurang, maka beginilah ucapannya sebelum dia dirasuki Roh Kudus untuk memimpin jemaat di gerejanya. Semoga jemaatnya tersadarkan bahwa apa yang dikatakan oleh pendeta Esra Soro ini benar sesuai dengan Bible-nya. Paulus itu sebenarnya rasul pendusta. Dan karena itu kekristenan itu tidak lebih dari sebuah iman kepada dusta, karena kekristenan tidak berdiri atas ajaran Yesus, tapi sebaliknya atas ajaran Paulus yang penuh dengan dusta. Lihat ya, video itu jelas-jelas terang-terangan menunjukkan bagaimana Pak Esra Soru dia menjelek-jelekkan Kristen dan ajarannya. Tapi kalau kita pikir ya secara logika mungkin apa enggak Pak Esra Soru ngomong kayak gitu. Ya nggak mungkin lah. Kenapa kok bisa ngomong kayak gitu? Karena itu adalah video yang panjang yang dipenggal menurut apa yang menjadi kesukaannya dia sendiri. Dan ini sebenarnya tergolong fitnah cuy. Fitnah itu ya, fitnah itu mengatakan sesuatu yang sebenarnya bukan seperti itu. Ya dia menunjukkan supaya seakan-akan Pak Esra Soru mengkonfirmasi bahwa Kristen itu salah. Nah inilah keanehan yang paling hakiki dari dia. Tujuannya saya kurang paham. Entah tujuannya ini orang ini mau menjelek-jelekkan Kristen atau mungkin cari pahala supaya masuk surga dengan menjelek-jelekkan agama lain atau apa. Saya nggak tahu juga. Kan nggak bisa ya motong-motong kayak gitu. Ini memang kebiasaan buruk yang dimiliki nih kaumnya dia nih. Ayat Alkitab sukanya dipotong-potong sepenggal-sepenggal. Jadi yang lain diabaikan. Dan itulah kelakuan yang harus berubah sebenarnya. Karena kalau nggak berubah kasihan banget ya. Ngerti sesuatu tapi ngertinya salah terus. Padahal isi videonya seperti ini. Kita tonton ya. Dia menunjukkan banyak data dari Alkitab secara khusus dalam kitab Kisah Para Rasul untuk menunjukkan bahwa Paulus itu sebenarnya rasul pendusta. Dan karena itu kekristenan itu tidak lebih dari sebuah iman kepada dusta, karena kekristenan tidak berdiri atas ajaran Yesus, tapi sebaliknya atas ajaran Paulus yang penuh dengan dusta. Dan setelah saya melihat video ini, saya memikirkan untuk membuat tanggapannya selama beberapa seri. Nah, saya sudah bikin satu ya, tapi saya berpikir juga bahwa dengan waktu yang terbatas dan juga bisa lebih mengajar kita, maka saya memutuskan untuk membahas di dalam khotbah minggu ini. Ya, di video itu kan jelas ya bahwa Pak Esra Soru itu sedang menjelaskan fitnahan dari salah satu channel YouTube. Channel YouTube itu mengatakan seperti itu. Dan kemudian kata itu dipotong supaya seakan-akan Pak Esra Soru memang benar jelek-jelekin Kristen situ. Ngaco. Ini fitnah. Orang model gini kok bisa dipercaya gitu loh. Jangan sampai orang model begini juga jadi narasumber lagi. Dipercaya, diagung-agungkan lagi. Aduh rusak. Ya saya kasih ayat Alkitab ya. Dalam Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Coba perhatikan ya.
Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian. Ini maksudnya apa? Ya orang yang mulut-mulut comberan yang ngomongnya ngaco kayak ibu tadi tuh. Nah itu kekejian bagi Tuhan. Itu sebuah tindakan yang sangat-sangat keji dan menjijikkan. Dan harus bertobat dan berubah yang model-model begini. Karena kalau tidak, bagaimana Anda bisa hidup dengan kebohongan dan kebohongan? Bagaimana Anda membela agama Anda dengan kebohongan? Parah. Nah, ada satu kisah ya. Ini saya tunjukkan ayatnya aja supaya kalian bisa sekalian belajar di 1 Raja-Raja 21 ayat 8. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-muka yang diam sekota dengan Nabot. Nanti saya akan jelaskan konteksnya. Ayat 9. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Ayat 10. Suruh jugalah 2 orang Dursilaot duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Disuruh 2 orang Dursila untuk bersaksi dusta di sini. Nah ini kisahnya sebenarnya bagaimana? Nah ini konyol nih. Ini ceritanya Nabot, dia punya kebun anggur. Kebun anggur ini Ahab nih ya. Ya, Ahab ini dia begitu lihat kebun anggurnya Nabot, dia pengen. Makanya dia datang pada Nabot. Nabot, kebun anggurmu kasih ke saya aja. Kemudian setelah dia bilang begitu, Nabot mau nggak? Nggak mau dia. Dia bilang nggak bisa bos. Ini saya punya warisan, nggak mungkin saya kasih kok katanya. Kemudian Ahab ini dia bagaimana ya? Dia raja tapi kayak nggak ada power gitu loh. Dia itu paling takut sama istrinya. Kemudian dia pulang, dia nangis di kamar, guling-guling kayak anak bocil. Dia guling-guling di kasur, kemudian nangis ngambek gitu. Kemudian istrinya datang, suamiku kenapa kamu nangis-nangis gini? Lalu dia bilang itu Nabot itu. Padahal saya minta kebun anggurnya tapi dia nggak mau kasih. Akhirnya Isabel istrinya bilang ya ampun. Gitu aja kau nangis. Oke, kalau begitu saya yang akan rebut Nabot punya kebun anggur. Kemudian dia buat surat, dia suruh orang-orang tadi tuh ayat yang kita baca. Tolong buat acara puasa, terus nanti Nabot suruh paling depan, terus suruh 2 orang bersaksi bahwa Nabot ini dia menghujat Tuhan dan juga raja. Sudah, setelah itu tarik keluar, lempari pakai batu. Dan kejadian difitnah. Nabot difitnah demi apa? Kebun anggur. Dan kejadianlah itu Nabot dilempari batu dan kemudian Nabot mati. Setelah Nabot mati, kebun anggur diambil sama Ahab. Dimulai dari apa? Pengen sesuatu, fitnah, dan kemudian diambil. Tahu nggak? Tuhan hukum mereka, Tuhan hancurkan mereka. Wih, ngeri. Aduh, Mbak ini gak takut gitu loh, gak takut dia. Dia fitnah Pak Pendeta Ezra Soru. Dia potong videonya, dia fitnah dan kemudian dia harap apa? Pak Ezra dilempari batu sama teman-temanmu. Ngeri, ngeri, ngeri. Dan dia dengan pedenya bilang, ya mudah-mudahan jemaatnya sadar. Mbak, kamu yang sadar. Kamu yang sudah fitnah sadar, bertobat, bertobat. Ngeri, hukuman Tuhan lebih ngeri. Ampun, ngeri. Jangan sampai jadi kayak Ahab ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih semuanya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.